Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang pada mata kuliah perdana kita di perekonomian Indonesia. Kebetulan sekarang adalah pertemuan pertama. Jadi di pertemuan pertama ini saya akan mendiskusikan mengenai rencana pembelajaran semester atau RPS. Rencana pembelajaran semester ini adalah sebagai guidance atau arahan kita dalam proses belajar mengajar selama kurang lebih 1 semester di mata kuliah perekonomian Indonesia. Setidaknya ada 4 session dalam pertemuan kali ini yang coba akan saya diskusikan dan bagi kepada kalian semua. Yang pertama mengenai ruang lingkup mata kuliah. Ruang lingkup mata kuliah perekonomian Indonesia, saya akan mendiskusikan mengenai cakupan pembelajaran. Jadi perekonomian Indonesia itu membahas apa saja, sampai sejauh mana sih mata kuliah perekonomian Indonesia ini mendiskusikan permasalahan-permasalahan dalam ekonomi gitu ya. Lalu juga akan saya bagikan mengenai referensi tentu dalam belajar mengajar kita butuh referensi sebagai sumber rujukan ilmu pengetahuan. Nanti saya akan bagikan referensi yang semoga bisa kalian akses dengan mudah, yaitu berupa buku dan sumber data. Karena dalam perekonomian Indonesia, kita juga mempelajari data dan cara menyajikan data, cara membaca data, karena banyak sekali nanti dalam mata kuliah ini kita belajar mengenai historis perjalanan perekonomian Indonesia dari masa ke masa. Jadi kita melihat perekonomian Indonesia dari Indonesia sendiri, dari dalam Indonesia sendiri, lalu kita lihat bagaimana posisi kita secara internasional atau secara global. Nah, itu tentu membutuhkan pemahaman dan data. Lalu saya juga akan bagikan mengenai proses evaluasi pembelajaran. Nanti porsinya seperti apa ada di sesi penilaian. Lalu tentu dalam evaluasi pembelajaran tidak hanya individu saja yang akan kita harapkan mencapai pemahaman tertentu dalam perekonomian Indonesia ini, kita juga mempelajari atau berusaha mencapai istilahnya kemampuan untuk berorganisasi dan menyelesaikan masalah secara kelompok. Jadi kita akan membahas mengenai studi kelompok. Jadi mata kuliah ini nanti di sesi penilaian ada juga tugas-tugas kelompok berisi permasalahan-permasalahan atau diskusi yang diharapkan bisa diselesaikan ataupun dibahas ataupun dipresentasikan secara kelompok. Ruang lingkup perekonomian Indonesia, sebenarnya mata kuliah ini memberikan gambaran umum yang pertama mengenai sejarah perekonomian Indonesia. Jadi kita melihat ke belakang secara historis perekonomian Indonesia dari masa ke masa itu seperti apa ya. Lalu kita juga melihat karakteristik perekonomian Indonesia dengan belajar sejarah itu. Lalu kita melihat bagaimana prospek ekonomi Indonesia ke depan. Lalu kita juga akan mempelajari sistem ekonomi Indonesia, globalisasi, perekonomian, dan otonomi daerah, dan mungkin yang terakhir isu-isu terkini dalam perekonomian Indonesia. Nah, yang pertama tentu kita belajar mengenai sistem ekonomi. Jadi sistem ekonomi Indonesia itu apa sih sebenarnya gitu ya. Lalu apa juga yang dimaksud dengan sistem ekonomi, definisi sistem ekonomi sendiri itu apa, dan mengenai apa yang dipakai, sistem ekonomi apa yang dipakai di Indonesia, itu juga akan kita lihat dari masa ke masa, apakah sistem ekonomi Indonesia itu dari awal berdirinya 1945 dari masa kemerdekaan itu mengalami perubahan, atau kita lihat dari jauh lagi ke belakang di era masa Nusantara sebelum Indonesia itu ada atau berdiri ya.
apakah sistem ekonomi itu dari masa Nusantara itu mengalami perubahan. Nah, kita akan mempelajari. Lalu kita juga akan mendiskusikan dan membagi-bagi perekonomian Indonesia ke dalam periodisasi istilahnya ya. Jadi kita membahas perekonomian Indonesia itu umumnya dengan membagi berdasarkan periode-periode perekonomian Indonesia dari masa ke masa. Jadi perkembangan kita akan melihat perkembangan perekonomian Indonesia itu dari awal Nusantara sebelum ada Indonesia, lalu di masa awal kemerdekaan, itu di masa Orde Lama, lalu di masa Orde Baru, bagaimana kebijakan tantangan ekonomi di era-era itu, dan di era reformasi sampai dengan saat ini. Jadi kita bagi seperti itu agar lebih mudah pembahasannya. Kita melihat perekonomian Indonesia ke belakang secara historis. Dalam ilmu ekonomi kita selalu dihadapkan kepada 5 pertanyaan ya, 5 economics questions. Yang pertama, what to produce, apa yang diproduksi. Ini melihat kepada keinginan dan kebutuhan masyarakat. Apakah yang diproduksi itu produksi bahan pangan, apakah bahan konsumsi, apakah itu barang publik seperti jembatan, jasa pendidikan, atau barang tambang, jasa transportasi, dan sebagainya. Nah, ini kita akan gunakan pertanyaan pertama ini dalam pertanyaan ilmu ekonomi kepada perekonomian Indonesia. Misalkan, apa yang diproduksi dalam perekonomian Indonesia di masa Nusantara. Apakah itu barang-barang kebutuhan konsumsi atau barang-barang kebutuhan pangan atau barang-barang kebutuhan perdagangan atau barang-barang kebutuhan ekspor atau impor. Lalu kita juga bisa gunakan pertanyaan ini untuk menganalisis perekonomian Indonesia di masa Orde Lama, misalnya di masa penjajahan atau kolonialisasi. Apa yang diproduksi? Apakah barang-barang kebutuhan perdagangan ataukah barang-barang kebutuhan pangan misalkan. Nah, kita akan gunakan satu pertanyaan ini, lalu nanti ada 5 pertanyaan dalam ilmu ekonomi untuk menganalisis atau mendiskusikan berbagai macam kebijakan ekonomi di berbagai era atau di berbagai masa. Lalu pertanyaan yang kedua mengenai how much to produce, seberapa banyak yang akan diproduksi. Tentu tergantung dari ketersediaan sumber daya atau faktor produksinya, sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kita juga bisa gunakan pertanyaan kedua ini untuk menganalisis di berbagai macam atau perekonomian di berbagai macam masa. Tadi seberapa banyak sih yang diproduksi ketika perekonomian di masa Nusantara. Seberapa banyak sih yang diproduksi ketika perekonomian di masa penjajahan. Dan penjajahan ada zaman Belanda, ada di era Jepang gitu ya. Misalkan di zaman Belanda seberapa banyak yang diproduksi, nah ini tergantung dari ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Kita kenal perekonomian pada waktu kolonialisasi Belanda adalah ekstraktif ya, mengambil sebanyak-banyaknya. Jadi seberapa banyak yang diproduksi, sebanyak-banyaknya. Lalu ada juga pertanyaan ketiga dalam ilmu ekonomi yang sering kita diskusikan adalah atau bagaimana memproduksinya, bagaimana cara memproduksinya. Tentu dalam perekonomian kita harus melihat ketersediaan teknologi, apakah kapital intensif ataukah labor intensif ya. Kita bisa bandingkan bagaimana cara memproduksi barang dan jasa di berbagai macam masa perekonomian tadi. Misalkan di era Orde Baru atau di masa reformasi, kita lebih banyak capital intensif dibandingkan dengan era Orde Lama atau sebelum Orde Lama yang itu banyak labor intensif, apalagi di era kolonialisasi. Kita kenal adanya tanam paksa dan sebagainya. Itu tentu sangat labor intensif. Jadi untuk memproduksi barang dan jasa pada berbagai macam era kita bisa bandingkan. Lalu untuk siapa barang dan jasa itu dihasilkan? Nah, siapa yang menikmati hasil akhir produksi pada akhirnya? Nah, kita juga ini juga menjadi
salah satu diskusi menarik dalam perekonomian Indonesia ya. Siapa yang seharusnya menikmati manfaat produksi jalan raya? Siapa seharusnya yang menikmati manfaat adanya bandara, pelabuhan, sekolahan, jembatan dan barang-barang produksi lainnya. Misalkan di era penjajahan itu siapa yang memproduksi hasil akhir dari hasil barang dan jasa akhir tentu adalah sebagian besar diambil oleh penjajah. Hampir 95% lebih manfaat ekonomi dari perekonomian Indonesia atau sebelum merdeka pada waktu itu diambil oleh penjajah. Padahal diproduksinya oleh masyarakat Indonesia secara ekstraktif dengan menggunakan tanam paksa, tetapi diambil hampir lebih dari 95% produksi barang dan jasanya. Nah, ini kita juga bisa bandingkan ketika setelah kemerdekaan seperti apa. Lalu setelah era reformasi seperti apa. Lalu saat ini era milenium kita sebutnya itu yang menikmati hasil perekonomian itu pada akhirnya seberapa pembagiannya seperti apa. Nah, kita akan membahas di sana. Dan terakhir, pertanyaan ekonomi terakhir adalah who get to make the decisions-nya. Jadi siapa sih yang menentukan jawaban atas pertanyaan apa, seberapa banyak, bagaimana, dan untuk siapa. Nah, jawaban-jawaban itulah yang nanti menentukan sistem ekonomi suatu masyarakat. Misalkan ketika yang menentukan apa yang diproduksi, seberapa banyak, bagaimana caranya, dan untuk siapa itu yang menentukan adalah pasar. Tentu sistem ekonominya cenderung kepada pasar. Kalau yang menentukan apa yang diproduksi itu adalah pemerintah, seberapa banyak harus diproduksi adalah pemerintah yang menentukan, dan bagaimana cara untuk memproduksinya serta untuk siapa yang menentukan adalah pemerintah, tentu kita berada pada sistem ekonomi terpimpin. Beda lagi ketika apa yang menentukan untuk diproduksi, seberapa banyak, lalu bagaimana caranya, dan untuk siapa itu yang menentukan adalah penjajah, tentu kita ada atau masa perang gitu ya, kita berada pada sistem ekonomi perang. Nah, seperti itu. Atau dalam ada lagi ketika apa yang menentukan untuk diproduksi itu dan menentukan seberapa banyak, bagaimana caranya, untuk siapa adalah sebuah norma-norma atau sebuah nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat Indonesia dan nilai-nilai luhur, misalkan dalam Pancasila, apa yang diproduksi tentu melihat kepada nilai-nilai yang ada di Pancasila misalkan, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Misalkan nilai itu menjadi dasar untuk sebuah perekonomian menentukan apa yang diproduksi, seberapa banyak, bagaimana, dan untuk siapa. Nah, jikalau nilai-nilai itu digunakan untuk menjawab semua pertanyaan ilmu ekonomi tadi, kita berada pada sistem ekonomi Pancasila. Nah, kita akan belajar nanti berbagai macam sistem ekonomi yang kita kenal. Ada sistem ekonomi pasar, ada sistem ekonomi terpimpin, ini dua kutub yang saling bertolak belakang. Gitu. Ada juga di in between ya, di antara keduanya itu adalah sistem ekonomi campuran. Ada juga dari Indonesia tadi, dari nilai luhur bangsa Indonesia berupa sistem ekonomi Pancasila. Kita akan melihat berbagai macam perbedaannya, berbagai macam kalau ada persamaannya di antara berbagai macam sistem ekonomi tersebut di dalam perekonomian Indonesia. Nah, secara umum sistem ekonomi itu ada 4 ya, ada tradisional, ada terpimpin, ada pasar, ada campuran. Nah, ini yang terakhir ada sistem ekonomi Pancasila, karena kita melihat pada keunikan dan karakteristik dari bangsa kita. Jadi sistem ekonomi tradisional misalkan tadi yang menentukan apa yang diproduksi, seberapa banyak, untuk siapa, dan bagaimana caranya adalah nilai-nilai tradisional, nilai-nilai kesukuan. Lalu bedanya dengan sistem ekonomi terpimpin ya, yang menentukan apa, siapa, untuk siapa yang produksi, bagaimana caranya adalah pemerintah. Kalau pasar yang menentukan atas 5 pertanyaan tadi adalah pasar, diserahkan kepada mekanisme pasar. Apa yang diproduksi ya tergantung dari harganya yang paling tinggi. Lalu bagaimana cara memproduksinya? Melihat kepada faktor produksi yang paling murah di pasar. Lalu untuk siapa? Ya tentu para pemilik faktor produksi yang lebih besar. Siapa sih pemegang faktor produksi yang paling besar? Misalkan ya manfaat tertingginya pasti akan manfaat tertinggi dari produksi akan ke sana. Atau campuran.
Bisa juga kombinasi antara pemerintah dan pasar. Ini yang umumnya digunakan di berbagai macam perekonomian di dunia, di berbagai macam negara atau hampir di seluruh negara adalah campuran. Jadi ada keterlibatan dari pemerintah, ada juga keterlibatan dari pasar dalam menentukan apa yang diproduksi, apa yang menentukan bagaimana cara memproduksinya dan untuk siapa. Karena kalau hampir tidak ada mungkin ya di hampir di seluruh negara saat ini yang condong yang full atau penuh sistem ekonominya terpimpin. Yang penuh sistem ekonominya pasar. Dan ini hampir tidak ada. Lalu kita membahas ada juga sistem ekonomi Pancasila. Sudah kita singgung bahwasanya jikalau kita menggunakan nilai-nilai yang ada pada Pancasila, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, lalu permusyawaratan gitu, atau kerakyatan dan keadilan dalam menentukan apa yang diproduksi, ya kita lihat menggunakan sudut pandang atau kacamata Pancasila. Apa yang diproduksi harus sesuai dengan nilai ketuhanan. Apa yang diproduksi harus sesuai dengan nilai kemanusiaan. Apa yang diproduksi harus sesuai dengan nilai persatuan. Apa yang diproduksi harus mencerminkan nilai kerakyatan. Apa yang diproduksi harus adil bagi masyarakat Indonesia. Itu tentu normatif ya, tetapi kita akan pelajari nanti dalam perekonomian Indonesia ini mengenai sistem ekonomi Pancasila. Ruang lingkup selanjutnya dari mata kuliah perekonomian Indonesia ini, di mata kuliah ini kita tentu tidak hanya belajar sejarah, melihat dokumen-dokumen bacaan dan sebagainya, tapi juga ada indikator-indikator ekonomi dalam bentuk data. Jadi mata kuliah ini akan memberikan gambaran umum mengenai kebijakan dan indikator ekonomi Indonesia. Tentu datanya yang kita bisa akses dengan mudah ya. Jadi misalkan seperti indikator ekonomi adalah PDB atau produk domestik bruto. Lalu kita melihat PDB ini perkembangannya dari masa ke masa, dari masa misalkan dari Orde Baru atau Orde Lama, masa awal kemerdekaan sampai masa sekarang, itu perkembangannya itu seperti apa? PDB itu indikator apa sebenarnya? Jikalau itu PDB adalah mengenai indikator perekonomian atau bangsa ekonomi sebuah negara gitu ya, sebagai potret ekonomi sebuah negara. Kita lihat perkembangan potret tersebut dari masa ke masa. Apakah potretnya menjadi lebih baik ataukah menjadi lebih buruk? Ataukah bisa jadi potretnya lebih baik, hanya digambar saja, tetapi di dalamnya misalkan angka kemiskinan tinggi, ketimpangannya tinggi, lalu kualitas sumber daya manusianya rendah, meskipun perekonomiannya besar. Itu bisa jadi seperti itu. Nah, kita akan melihat dalam perekonomian Indonesia ini menggunakan indikator-indikator ekonomi, ya, melihat menggunakan PDB, angka kemiskinan, pengangguran, lalu permasalahan dalam atau indikator-indikator kependudukan, demografi. Lalu kita juga mempelajari mengenai kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil di masa-masa periodisasi perekonomian Indonesia. Misalkan apa sih kebijakan makroekonomi yang diambil di masa Orde Baru? Apa sih kebijakan ekonomi yang difokuskan di era Orde Lama? Apa perbedaannya? Kita akan pelajari di sana. Ini adalah salah satu contoh indikator ya, beberapa indikator yang akan mungkin bisa kita gunakan dalam menganalisis atau mempelajari perekonomian Indonesia. Yang pertama adalah indikator PDB tadi, PDB per kapita. Kita bisa menggunakan indikator ini dalam membahas perjalanan perekonomian Indonesia dari segi kue ekonomi atau dari segi besarnya ekonomi atau potret perekonomian Indonesia menggunakan PDB. Jadi PDB itu kalau definisinya adalah nilai barang dan jasa pada sebuah negara pada waktu tertentu. Jadi kalau di sini adalah jikalau dibagi jumlah penduduk, namanya kita mendapatkan nilai
PDB per kapita. Nah, di sini contohnya adalah per kapita GDP atau PDB di produk domestik bruto, bahasa Inggrisnya gross domestic product. Nanti ada at constant price, jadi harga konstan pada tahun 2010. Ini dari tahun 1960 sampai dengan 2017 ya. Di Indonesia dengan satuannya US dollar. Jadi selama 50 tahun terakhir perekonomian Indonesia individunya, karena ini per kapita, kalau lihat dari indikator PDB kita bisa lihat mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dari tahun 1960, ini awal-awal masa kemerdekaan, 20 tahun awal masa kemerdekaan, 1960 sampai 1965 misalkan, pendapatan orang Indonesia itu per tahunnya 500 US dollar. Lalu di tahun 2017 kita meningkat 8 kali lipat lebih tinggi. Jadi jikalau ada orang tua kalian atau kakek kalian yang masa remajanya tahun 1960 dan masih hidup sekarang, Anda masa remaja Anda berarti 8 kali lipat lebih tinggi secara ekonomi dibandingkan dengan orang yang atau kakek Anda di tahun 1960 jikalau dilihat dari sudut pandang per kapita GDP atau PDB per kapita. Nah, ini kita bisa gunakan indikator ini sebagai tadi untuk melihat bagaimana sih perjalanan perekonomian masyarakat Indonesia dari masa ke masa. Apakah jauh lebih baik atau jauh lebih buruk dengan menggunakan berbagai macam indikator ekonomi yang salah satunya adalah PDB. Dari PDB per kapita, kita juga bisa menggunakan PDB pangsanya atau distribusinya ya. Distribusi PDB kalau di sini datanya dari BPS, salah satu indikatornya adalah PDB menurut lapangan usaha. Jadi kita ada 17 lapangan usaha. Ini tahun 2000 ya, dengan menggunakan harga konstan tahun 2000, kita bisa melihat distribusi produk domestik bruto. Jadi distribusi perekonomian Indonesia itu penyumbangnya atau penopang perekonomian Indonesia itu sebagian besar dari sektor apa? Apakah selama 60 tahun belakangan ini penopangnya berubah atau tetap sama? Nah, misalkan di tahun 2014 gitu ya, yang menjadi penopang utama adalah sektor pengolahan. Ada di situ angkanya 21,08%. Di tahun 2019 ternyata industri pengolahan mengalami penurunan yang cukup tidak signifikan, tapi mengalami penurunan ya 19,7%. Lalu bagaimana dengan perekonomian Indonesia, potretnya di masa Orde Baru misalkan tahun 1965-an sampai dengan tahun 2000. Itu penopang perekonomiannya sektor apa? Apakah sektor pertanian, apakah sektor industri, atau sektor perdagangan. Bagaimana kalau kita bandingkan dengan negara-negara maju? Apakah sektor penopangnya itu sektor pertanian, pengolahan, atau perdagangan? Lalu Indonesia untuk mencapai tanda kutip menjadi negara maju, sektor mana yang harus kita dorong sebagainya. Nah ini karena ada datanya, kita bisa menggunakan data atau indikator dari PDB menurut lapangan usaha berdasarkan distribusinya. Nah, dengan melihat ini kita bisa mendapatkan gambaran perekonomian Indonesia itu dari masa ke masa, penopangnya, sektor penopangnya itu mengalami perubahan atau tidak. Gitu ya. Jikalau mengalami perubahan, bagaimana polanya? Apakah polanya itu misalkan di awal penopangnya adalah sektor pertanian, lalu bergeser ke sektor pengolahan, lalu bergeser ke sektor perdagangan, lalu bergeser ke sektor finansial, lalu bergeser ke sektor jasa. Apakah seperti itu atau tidak? Ataukah di sebuah perekonomian dua sektor misalkan pertanian dan pengolahan sama-sama tinggi penopangnya. Nah, kita bisa melihat nanti menggunakan indikator PDB ini. Indikator lainnya yang akan kita gunakan pada mata kuliah ini untuk melihat
perekonomian Indonesia dari masa ke masa itu adalah mengenai angka kemiskinan. Jadi kita akan melihat bagaimana sih gambaran kemiskinan atau potret kemiskinan di Indonesia dari tahun ke tahun atau dari masa ke masa. Tentu disesuaikan dengan ketersediaan data ya. Misalnya dari tahun 1976 sampai dengan tahun 2017. Ini persentase penduduk miskin, kategori miskin tahun 1976 itu 40,10%. Jadi masyarakat Indonesia yang dikategorikan sebagai penduduk miskin atau persentasenya adalah 40%. Dan pada tahun 2017 menurun drastis menjadi 10,12%. Nah, ini apakah ini berarti kita mengalami perekonomian atau mengalami perkembangan ekonomi yang baik atau mengalami peningkatan kualitas dan kesejahteraan selama dari kemerdekaan, era masa kemerdekaan sampai sekarang? Nah, kita bisa menggunakan indikator-indikator ini. Lalu kita juga bisa melihat perbandingan jumlah penduduk miskin di kota dan di desa. Ini banyak sekali digunakan dalam dalam pembahasan mengenai perekonomian Indonesia. Misalkan di tahun 1976 itu 10% orang miskin itu 10%-nya ada di kota dan 44%-nya ada di desa. Perkembangannya karena ada urbanisasi dan sebagainya, orang berpindah dari desa ke kota, ada pergeseran ada pergeseran sektor ekonomi gitu ya. Awal mula karena sektor ekonomi didukung oleh atau ditopang oleh sektor pertanian dan mengalami pergeseran selama beberapa masa itu dari sektor pertanian bergeser ke sektor pengolahan atau manufaktur, tentu pekerja-pekerja di sektor pertanian mulai beralih ke sektor pengolahan. Ini dampaknya apa? Sektor pertanian ya tidak dikelola dengan baik, outputnya rendah sehingga banyak di era-era awal kemerdekaan itu banyak petani yang berada pada garis kemiskinan gitu ya, meskipun sektornya menjadi penopang utama karena tenaga kerjanya pada pindah ke kota. Tetapi tenaga kerja yang pindah ke kota itu misalkan tidak dilengkapi oleh skill yang baik atau yang dibutuhkan oleh industri. Dampaknya apa? Kemiskinan di kota juga meningkat. Ini di tahun 1999 di masa industrialisasi ya. Kalau nanti kita pelajari era industrialisasi pada masa Orde Baru, itu banyak sekali investasi-investasi capital, investasi-investasi pabrik, pabrik-pabrik mulai dibangun di kota, membutuhkan banyak tenaga kerja, menyerap banyak tenaga kerja dari desa pindah ke kota, tetapi beberapa pekerja dari desa itu tidak dilengkapi dengan skill-skill yang bisa diserap di pasar tenaga kerja di kota. Dampaknya apa ya? Dampaknya sebagian besar pulang ke desanya, sebagian besar tetap berada di kota, bermukim, menjadi kita ada yang menunggu menjadi pekerja, ada yang membuka usaha menjadi UMKM, ada pula yang tidak bisa dalam tanda kutip ya tadi jatuh kepada jurang kemiskinan. Nah, kita lihat perkembangannya dari tahun 1999 ke 2010 ke 2017 itu angka kemiskinannya menurun. Nah, tapi porsinya, ini porsi kemiskinan di kota, kalau dibandingkan dengan tahun 1976, dibandingkan dengan sekarang, porsinya semakin banyak orang miskin yang ada di kota. Apalagi sekarang, misalkan masa pandemi COVID gitu ya, banyak sektor swasta yang terkena dampaknya. Ini bisa jadi kemiskinan jumlah penduduk miskin di kota ini meningkat cukup signifikan. Indikator lain yang bisa kita gunakan mengenai atau untuk melihat perekonomian Indonesia, salah satunya adalah tidak hanya indikator PDB, tapi juga indeks pembangunan manusia. Jadi kualitas pembangunan yang baik itu perekonomian selain tumbuh, tetapi juga tumbuhnya berkualitas. Bisa jadi perekonomian itu tumbuh drastis karena ditopang oleh sektor industri, tapi pemilik sektor industri adalah pemodal-pemodal besar yang tidak kue ekonominya
kecil sekali dirasakan atau manfaatnya dirasakan oleh masyarakat Indonesia bisa jadi cukup kecil. Itu bisa jadi seperti itu. Makanya kita butuh indikator lain selain dari indikator PDB, gitu ya. Yaitu salah satunya adalah indikator indeks pembangunan manusia atau HDI ya, Human Development Index. Misalkan di berbagai provinsi ini ada di paling tinggi pembangunan manusianya itu ada di Jakarta, DIY, Kalimantan dan sebagainya. Kita bisa melihat ketimpangan-ketimpangan indeks pembangunan manusia tadi dalam rangka tadi melihat keadilan dalam perekonomian Indonesia. Karena misalkan capital itu lebih banyak di Jawa, sehingga perekonomian Indonesia meskipun besar, tapi kembalinya banyak ke Jawa. Dampaknya apa? Dampaknya pembangunan kualitas pembangunan di luar Jawa seperti wilayah Indonesia Timur menjadi tidak atau kurang diperhatikan. Nah, tentu ini tadi bertentangan dengan sistem ekonomi yang kita harapkan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan. Nah, ini kita bisa melakukan evaluasi terhadap perjalanan perekonomian Indonesia sebagai salah satu cara atau sebagai salah satu perumusan ke depannya bagaimana kita membuat sebuah formula perekonomian atau kebijakan perekonomian yang berkeadilan. Salah satunya indikatornya ya ini menggunakan indeks pembangunan manusia misalnya. Lalu ada lagi indikator indeks harapan hidup. Dan ini juga terkait dengan pembagian atau keadilan ekonomi ya. Jadi kalau misalkan sebuah perekonomian banyak sekali ditopang dari sektor pertambangan. Namun sektor pertambangan itu banyak yang diserap di Jawa misalkan. Nah, ketika banyak diserap di Jawa, banyak sekali atau sebagian besar diserap di Jawa dan sebagian kecil di Indonesia Timur, dampaknya apa? Ya, dampaknya pembangunan di luar Jawa menjadi tersendat atau sangat lambat. Pembangunan infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan, infrastruktur pendukung lingkungan, dan sebagainya, itu menjadi terhambat. Nah, dampaknya apa? Indeks harapan hidupnya menjadi timpang antara Jawa dan luar Jawa. Kalau kita lihat indeks harapan hidup tertinggi di Indonesia sebagian besar atau 4 besar malah ada di Pulau Jawa. Ini tentu menjadi perhatian serius bagi para perumus kebijakan ya kita sebut, atau salah satunya mungkin pemerintah dalam menyelenggarakan cita-cita bernegara itu untuk mensejahterakan kehidupan bangsa kita, mensejahterakan kehidupan masyarakat Indonesia. Tentu sejahtera secara adil, tidak hanya masyarakat Jawa saja yang sejahtera, tapi juga masyarakat luar Jawa. Itulah kita makanya mempelajari perekonomian Indonesia dan prospeknya ke depan. Nah, salah satu yang bisa digunakan adalah ini, indeks harapan hidup. Indikator lain adalah misalkan mengenai angka pengangguran ya. Menurut Bank Dunia, pengangguran itu seberapa banyak sih dari angkatan kerja itu yang tidak bekerja, tetapi tersedia dan mungkin mereka tidak bekerja karena sedang menunggu untuk bisa masuk ke pasar tenaga kerja ini. Dari tahun 1991 sampai 2019, tingkat pengangguran di Indonesia itu cukup rendah awalnya di tahun 90-an, tetapi karena kita krisis gitu ya, tahun 98 mulai meningkat sampai dengan tahun 2007, lalu kita mengalami perbaikan, lalu pengangguran turun lagi. Nah, kita juga bisa melihat di sini peran serta perempuan dalam pasar tenaga kerja meningkat. Gitu. Ini juga bisa menjadi salah satu bentuk atau indikator pembangunan ekonomi. Jadi kalau kita lihat percentage of female labor force dari data ILO ini tahun 1991 partisipasi perempuan ini
itu masih kecil. Tapi di tahun 2000 tadi karena banyak krisis, kepala rumah tangga yang umumnya laki-laki itu kehilangan pekerjaannya, makanya perempuan sebagai istri misalkan yang tadinya hanya bekerja di rumah mulai masuk ke pasar kerja sehingga partisipasinya mulai meningkat, dan ini juga banyak terjadi di negara-negara maju ya, tren di negara maju banyak sekali wanita mulai masuk kepada dunia kerja atau pasar tenaga kerja. Nah, ini bisa menjadi salah satu indikator bahwasanya uh, peningkatan peran serta perempuan dalam pasar tenaga kerja ini dalam kaitannya dengan perkembangan atau pertumbuhan ekonomi. Atau dari segi indikator jumlah populasi ya, di tahun 1950 kita berada pada 5 besar atau berapa nih? 1 Cina, 2 Indonesia, India, 3 Amerika Serikat, 4 Rusia, ke-5 Jepang, dan ke-6 Indonesia tahun 1950 ya. Di tahun 1950 jumlah populasi kita di 6 besar. Nah, ini menjadi perhatian utama tadi ya. Jumlah populasi ini menjadi tantangan, bisa juga menjadi peluang. Bisa menjadi tantangan jikalau misalkan jumlah masyarakat kita besar, menandakan faktor produksi yang besar, terutama di tenaga kerja, namun tidak disertai dengan kualitas yang baik. Nah, kualitas yang baik tentu dalam kualitas sumber daya manusianya. Misalkan angka harapan hidupnya kecil, angka indeks pembangunannya kecil, nah ini menjadi masalah. Masalahnya dalam hal apa? Produktivitas. Sehingga ketika kita ingin maju, meningkatkan investasi, misalkan pembangunan industrialisasi yang high-tech, tetapi masyarakat Indonesianya atau SDM kita belum mampu. Nah, ini akan menjadi tantangan tersendiri. Bisa jadi juga menjadi peluang jikalau kita jumlah masyarakatnya besar, lalu jumlah bonus demografinya besar, yaitu distribusi penduduk usia muda dan produktif, angkatan kerjanya itu besar dan berkualitas. Loh, ini bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk menjadi negara maju ke depannya. Ruang lingkup selanjutnya dalam mata kuliah ini, selain memberikan tadi indikator-indikator untuk melihat perkembangan perekonomian Indonesia, kita juga melihat isu-isu yang dihadapi oleh perekonomian Indonesia dari masa ke masa. Ada perkembangan perekonomian terkini, yaitu isu-isu ekonomi terkini, dan juga ada isu khusus, yaitu mengenai krisis ekonomi. Kita pernah mengalami krisis ekonomi yang besar tahun 1997. Nah, ini akan menjadi highlight gitu ya dalam perekonomian Indonesia. Kita akan mempelajari bagaimana krisis ekonomi tahun tersebut terjadi atau pada masa tersebut terjadi, dan apa dampaknya dan bagaimana penanganannya. Nah, tujuannya apa? Agar kita mempelajari bagaimana kok bisa terjadi, apa dampaknya, dan bagaimana penanganannya. Diharapkan kita bisa mengantisipasi akan adanya krisis ke depannya. Nah, secara umum sebenarnya perekonomian Indonesia juga melihat permasalahan-permasalahan pembangunan terkait dengan tadi demografi, kependudukan, jumlah penduduk, tingkat kelahiran, tingkat kematian, lalu kemiskinan, lalu ketimpangan atau kesenjangan pendapatan, dan sebagainya. Lalu juga kita akan membahas mengenai permasalahan pembangunan, yaitu pengangguran. Nah, pengangguran kita lihat di pasar tenaga kerja sampai yang banyak sekali ya permasalahan-permasalahan di pasar tenaga kerja mengenai pengangguran, sampai sekarang ini dibuat undang-undang cipta lapangan kerja. Nah, kita juga bisa atau kita akan memberikan highlight kepada undang-undang Cilaka atau cipta lapangan kerja dalam prospek perekonomian Indonesia ke depannya.
Lalu kita juga membahas mengenai tadi perekonomian Indonesia, mengenai perdagangan internasional atau isu perdagangan internasional, mengenai defisit neraca perdagangan, ya, indikator uh, perdagangan luar negeri. Lalu kita juga melihat kestabilan harga dan nilai tukar rupiah terhadap US dollar misalkan. Apa dampaknya kalau atau mengapa sebuah perekonomian, terutama Bank Indonesia itu di Indonesia ini mencaratkan agar menginginkan itu kestabilan harga dan nilai tukar. Mengapa demikian? Apa dampaknya ketika harga dan nilai tukar itu tidak stabil, misalnya seperti itu. Lalu kita juga membahas mengenai kebijakan moneter dan fiskal, ini mengenai kebijakan yang diambil di berbagai macam era atau di berbagai macam periodisasi ekonomi tadi. Kita akan membahas satu persatu mengenai kebijakan keuangan, misalkan kebijakan perbankan dan tingkat inflasi. Juga ada masalah lingkungan dalam perekonomian Indonesia ini. Jadi terkait dengan masalah industri, lalu investasi dan lingkungan. Nah, ini menjadi perhatian khusus. Jadi green economy gitu ya, tourism dan sebagainya menjadi salah satu prospek ekonomi Indonesia ke depannya dan bisa kita bahas atau sharing nanti di salah satu dari 14 pertemuan kita. Setidaknya ada 4 session dalam pertemuan kali ini yang coba akan saya diskusikan dan bagi kepada kalian semua. Yang pertama mengenai ruang lingkup mata kuliah. Ya, ruang lingkup mata kuliah perekonomian Indonesia. Saya akan mendiskusikan mengenai cakupan pembelajaran. Jadi perekonomian Indonesia itu membahas apa saja, sampai sejauh mana sih mata kuliah perekonomian Indonesia ini mendiskusikan permasalahan-permasalahan dalam ekonomi gitu ya. Lalu juga akan saya bagikan mengenai referensi tentu dalam belajar mengajar kita butuh referensi sebagai sumber rujukan ilmu pengetahuan. Nanti saya akan bagikan referensi yang semoga bisa kalian akses dengan mudah, yaitu berupa buku dan sumber data. Karena dalam perekonomian Indonesia, kita juga mempelajari data dan cara menyajikan data, cara membaca data, karena banyak sekali nanti dalam mata kuliah ini kita belajar mengenai historis perjalanan perekonomian Indonesia dari masa ke masa. Jadi kita melihat perekonomian Indonesia dari Indonesia sendiri, dari dalam Indonesia sendiri, lalu kita lihat bagaimana posisi kita secara internasional atau secara global. Nah, itu tentu membutuhkan pemahaman dan data. Lalu saya juga akan bagikan mengenai proses evaluasi pembelajaran. Nanti porsinya seperti apa ada di sesi penilaian. Lalu tentu dalam evaluasi pembelajaran tidak hanya individu saja yang akan kita harapkan mencapai pemahaman tertentu dalam perekonomian Indonesia ini, kita juga mempelajari atau berusaha mencapai istilahnya kemampuan untuk berorganisasi dan menyelesaikan masalah secara kelompok. Jadi kita akan membahas mengenai studi kelompok. Jadi mata kuliah ini nanti di sesi penilaian ada juga tugas-tugas kelompok berisi permasalahan-permasalahan atau diskusi yang diharapkan bisa diselesaikan ataupun dibahas ataupun dipresentasikan secara kelompok. Buku referensi yang akan saya gunakan ini adalah buku dari Profesor Dr. Budiono. Bukunya berjudul Ekonomi Indonesia dalam Lintas Sejarah. Ya, ini semoga bisa diakses atau semoga bisa Anda akses. Kalau saya dulu di Gramedia yang masih ada dan saya rasa masih ada sampai sekarang. Ini buku yang saya sering gunakan.
Lalu saya juga menggunakan laporan tahunan dari Bank Indonesia, itu laporan yang cukup komplit ya dari Bank Indonesia, membahas berbagai macam perekonomian Indonesia pada tahun tertentu. Misalkan laporan tahun 2018 itu di laporan Bank Indonesia membahas mengenai berbagai macam kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah, baik itu kebijakan moneter, fiskal, dan outlook perekonomian selama tahun 2018 dan tantangan kedepannya. Jadi cukup padat isinya, bisa menjadi sumber referensi. Lalu silahkan bagi kalian jikalau di luar buku referensi itu ada atau tidak, banyak sekali ya buku referensi perekonomian Indonesia. Silakan kalian bisa akses atau gunakan berbagai macam buku apapun untuk perekonomian Indonesia. Saya googling itu berbagai macam buku tentang perekonomian Indonesia yang berkualitas juga banyak sekali. Silakan Anda bisa gunakan selain referensi yang saya berikan tadi. Indikator perekonomian, data-data yang kita gunakan dalam mata kuliah ini, kita juga akan melatih, nanti kalian melatih bagaimana cara memperoleh data, bagaimana cara menyajikannya, bagaimana cara menginterpretasikannya. Itu kita ambil data dari institusi-institusi yang sudah ada sebagai penyedia data, salah satunya adalah Bank Dunia. Selain Bank Dunia juga ada data dari BPS, ini menyajikan berbagai macam indikator ekonomi lengkap, dari ekonomi dan perdagangan, dari demografi, dari sosial juga ada. Nah, ini bisa menjadi salah satu sumber dalam mata kuliah ini untuk melihat perkembangan perekonomian Indonesia dari masa ke masa, dan cukup lengkap ya dari data dari BPS ini. Institusi lain penyedia data juga berasal dari Bank Indonesia. Ini Bank Indonesia memberikan atau menerbitkan yang mereka sebut sebagai SEKI, Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia. Ini berisi data-data terkini di sektor moneter, sektor keuangan, pemerintah, APBN, dan sebagainya. Lalu data di sektor real, jadi PDB, lalu ada sektor eksternal, perdagangan luar negeri, kurs, dan sebagainya. Dan kita bisa gunakan sumber data dari Bank Indonesia atau SEKI ini. Nah, untuk data perdagangan luar negeri, ini adalah ada satu sumber data yang bisa diakses dengan mudah dan gratis, yaitu WITS. Ini situsnya bisa Anda googling nanti, dari World Integrated Trade Solution ya. Ini bisa kita melihat data perdagangan antar negara. Tadi kita, karena perekonomian Indonesia tidak hanya mengenai apa yang diproduksi, bagaimana caranya, tidak hanya melihat perekonomian kita secara dari dalam gitu ya, tapi kita juga melihat dari dalam keluar dan bagaimana posisi kita secara global, sehingga tentu membutuhkan indikator-indikator perekonomian tidak hanya nasional tapi juga perekonomian internasional. Salah satunya adalah bentuk perdagangan internasional kita. Kita melihat di sumber data ini banyak sekali data perdagangan internasional, partner dagang kita, apa saja yang diperdagangkan, dan semuanya tersedia di website atau situs ini ya, WITS. Kita bisa akses untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut mengenai perdagangan internasional Indonesia. Ada juga data dari Kementerian Perindustrian. Ini Kementerian Perindustrian RI juga menerbitkan data mengenai statistik ekspor impor industri Indonesia. Jadi di situ ada data, misalkan data ekspor, yaitu peran ekspor hasil industri terhadap total ekspor. Ada juga data impor mengenai peran impor hasil industri terhadap total impor, dan 30 negara
asal impor, 30 negara tujuan, asal ekspor, dan sebagainya. Nah, ini tujuannya adalah kita mendapatkan gambaran ya, gambaran perekonomian Indonesia secara makro atau secara garis besar, secara umumnya. Jadi kita bisa menggunakan data-data yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian juga. Setidaknya ada 4 session dalam pertemuan kali ini yang coba akan saya diskusikan dan bagi kepada kalian semua. Yang pertama mengenai ruang lingkup mata kuliah. Ya, ruang lingkup mata kuliah perekonomian Indonesia. Saya akan mendiskusikan mengenai cakupan pembelajaran. Jadi perekonomian Indonesia itu membahas apa saja, sampai sejauh mana sih mata kuliah perekonomian Indonesia ini mendiskusikan permasalahan-permasalahan dalam ekonomi gitu ya. Lalu juga akan saya bagikan mengenai referensi tentu dalam belajar mengajar kita butuh referensi sebagai sumber rujukan ilmu pengetahuan. Nanti saya akan bagikan referensi yang semoga bisa kalian akses dengan mudah, yaitu berupa buku dan sumber data. Karena dalam perekonomian Indonesia, kita juga mempelajari data dan cara menyajikan data, cara membaca data, karena banyak sekali nanti dalam mata kuliah ini kita belajar mengenai historis perjalanan perekonomian Indonesia dari masa ke masa. Jadi kita melihat perekonomian Indonesia dari Indonesia sendiri, dari dalam Indonesia sendiri, lalu kita lihat bagaimana posisi kita secara internasional atau secara global. Nah, itu tentu membutuhkan pemahaman dan data. Lalu saya juga akan bagikan mengenai proses evaluasi pembelajaran. Nanti porsinya seperti apa ada di sesi penilaian. Lalu tentu dalam evaluasi pembelajaran tidak hanya individu saja yang akan kita harapkan mencapai pemahaman tertentu dalam perekonomian Indonesia ini, kita juga mempelajari atau berusaha mencapai istilahnya kemampuan untuk berorganisasi dan menyelesaikan masalah secara kelompok. Jadi kita akan membahas mengenai studi kelompok. Jadi mata kuliah ini nanti di sesi penilaian ada juga tugas-tugas kelompok berisi permasalahan-permasalahan atau diskusi yang diharapkan bisa diselesaikan ataupun dibahas ataupun dipresentasikan secara kelompok. Jadi penilaian kita itu tidak hanya aspek kognitif, tapi juga ada aspek keterampilan, perilaku, dan afeksi, dan diskusi ya. Kalau komposisi nilainya seperti ini, ada ujian akhir, ujian tengah semester, dan ada tugas. Nah, tugas ini dibagi dua, ada tugas individu dan tugas kelompok. Kalau porsinya, karena saya tandem dengan Pak Oke, kemungkinan berarti kan 50%, 50%. Nah, untuk saya, itu adalah berarti ujian tengah semester 35%, tugas individu 5%, dan tugas kelompok 10%. Nah, silakan kalian cermati bagaimana strategi untuk mendapatkan nilai grade A misalkan. Sehingga apa saja yang harus Anda kejar ketika Anda mengalami permasalahan di tugas kelompok. Tentu harus mengejar UTS dan nilai tugas individu. Lalu bagaimana ketika Anda mengalami ketertinggalan dinilai UTS. Tentu Anda harus mengejar tugas individu, kelompok, dan UAS, dan sebagainya. Jadi strateginya saya serahkan kepada kalian. Tapi komposisinya seperti ini ya. Kalau di mata kuliah perekonomian Indonesia. Jadi UAS dan UTS itu 70%, ujian itu 70%, dan 30% sisanya adalah tugas, yaitu 20% tugas kelompok, 10% tugas individu. Setidaknya ada 4 session
dalam pertemuan kali ini yang coba akan saya diskusikan dan bagi kepada kalian semua. Yang pertama mengenai ruang lingkup mata kuliah. Ruang lingkup mata kuliah perekonomian Indonesia. Saya akan mendiskusikan mengenai cakupan pembelajaran. Jadi perekonomian Indonesia itu membahas apa saja, sampai sejauh mana sih mata kuliah perekonomian Indonesia ini mendiskusikan permasalahan-permasalahan dalam ekonomi gitu ya. Lalu juga akan saya bagikan mengenai referensi tentu dalam belajar mengajar kita butuh referensi sebagai sumber rujukan ilmu pengetahuan. Nanti saya akan bagikan referensi yang semoga bisa kalian akses dengan mudah, yaitu berupa buku dan sumber data. Karena dalam perekonomian Indonesia, kita juga mempelajari data dan cara menyajikan data, cara membaca data, karena banyak sekali nanti dalam mata kuliah ini kita belajar mengenai historis perjalanan perekonomian Indonesia dari masa ke masa. Jadi kita melihat perekonomian Indonesia dari Indonesia sendiri, dari dalam Indonesia sendiri, lalu kita lihat bagaimana posisi kita secara internasional atau secara global. Nah, itu tentu membutuhkan pemahaman dan data. Lalu saya juga akan bagikan mengenai proses evaluasi pembelajaran. Nanti porsinya seperti apa ada di sesi penilaian. Lalu tentu dalam evaluasi pembelajaran tidak hanya individu saja yang akan kita harapkan mencapai pemahaman tertentu dalam perekonomian Indonesia ini, kita juga mempelajari atau berusaha mencapai istilahnya kemampuan untuk berorganisasi dan menyelesaikan masalah secara kelompok. Jadi kita akan membahas mengenai studi kelompok. Jadi mata kuliah ini nanti di sesi penilaian ada juga tugas-tugas kelompok berisi permasalahan-permasalahan atau diskusi yang diharapkan bisa diselesaikan ataupun dibahas ataupun dipresentasikan secara kelompok. Untuk tugas kelompok, saya berikan instruksi seperti ini. Saya harapkan nanti setelah pertemuan ini Anda bisa submit berbagai macam berbagai macam anggota kelompoknya. Kriterianya ada 5. Yang pertama, buatlah 5 atau 6 kelompok diskusi dalam satu kelas. Lalu sebisa mungkin setiap kelompok diskusi ini terdiri dari laki-laki dan perempuan. Lalu pilihlah koordinator di tiap kelompok. Selanjutnya tuliskan nama NIM anggota, nanti setor ke saya, lalu koordinatornya siapa, sebagainya. Dan ini karena saya buatnya ketika offline dulu ya, tiap kelompok sedia laptop minimal 1. Kalau sekarang nanti misalkan diminta presentasi, ya setiap kelompok bersedia atau menyiapkan 1 untuk bisa melakukan presentasi secara online. Nah, ini segera dibuat kelompok diskusi ini, lalu hasilnya silakan diberikan kepada saya di pertemuan selanjutnya. Misalkan seperti ini ya, kelompok diskusi kelas A perekonomian Indonesia, kelompok 1 sampai dengan 6, kelompok 1 anggotanya siapa saja, 2 anggotanya siapa saja, 3 siapa saja. Nah, ini segera bisa didistribusikan kepada saya agar memudahkan nanti ke depan dalam proses perencanaan pembelajaran dan penugasan studi kelompok. Oke, saya rasa itu yang bisa saya bagikan mengenai rencana pembelajaran semester mata kuliah perekonomian Indonesia, mengenai ruang lingkupnya, penilaian, referensi, dan studi kelompok gitu ya, yang bisa menjadi guidance kita dalam
melaksanakan pembelajaran mata kuliah ini selama 14 pertemuan ke depan. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setidaknya ada 4 session dalam pertemuan kali ini yang coba akan saya diskusikan dan bagi kepada kalian semua. Yang pertama mengenai ruang lingkup mata kuliah. Ruang lingkup mata kuliah perekonomian Indonesia. Saya akan mendiskusikan mengenai cakupan pembelajaran. Jadi perekonomian Indonesia itu membahas apa saja, sampai sejauh mana sih mata kuliah perekonomian Indonesia ini mendiskusikan permasalahan-permasalahan dalam ekonomi gitu ya. Lalu juga akan saya bagikan mengenai referensi tentu dalam belajar mengajar kita butuh referensi sebagai sumber rujukan ilmu pengetahuan. Nanti saya akan bagikan referensi yang semoga bisa kalian akses dengan mudah, yaitu berupa buku dan sumber data. Karena dalam perekonomian Indonesia, kita juga mempelajari data dan cara menyajikan data, cara membaca data, karena banyak sekali nanti dalam mata kuliah ini kita belajar mengenai historis perjalanan perekonomian Indonesia dari masa ke masa. Jadi kita melihat perekonomian Indonesia dari Indonesia sendiri, dari dalam Indonesia sendiri, lalu kita lihat bagaimana posisi kita secara internasional atau secara global. Nah, itu tentu membutuhkan pemahaman dan data. Lalu saya juga akan bagikan mengenai proses evaluasi pembelajaran. Nanti porsinya seperti apa ada di sesi penilaian. Lalu tentu dalam evaluasi pembelajaran tidak hanya individu saja yang akan kita harapkan mencapai pemahaman tertentu dalam perekonomian Indonesia ini, kita juga mempelajari atau berusaha mencapai istilahnya kemampuan untuk berorganisasi dan menyelesaikan masalah secara kelompok. Jadi kita akan membahas mengenai studi kelompok. Jadi mata kuliah ini nanti di sesi penilaian ada juga tugas-tugas kelompok berisi permasalahan-permasalahan atau diskusi yang diharapkan bisa diselesaikan ataupun dibahas ataupun dipresentasikan secara kelompok.